Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mami Nazril. Semoga sehat selalu ya bunda-bunda, sahabat Mami Nazril. Sebelum memulai video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semuanya, sahabat Mami Nazril dimanapun Anda berada. Nah, video kali ini Mami Nazril akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Mami Nazril. Jangan lupa ya, sebelum dimulai video ini, di like, comment, and subscribe biar Mami Nazril tambah semangat lagi. Aku akan ngambil 3 pertanyaan dari mami-mami atau bunda-bunda yang di luar sana yang sudah masuk DM ke aku. Yang pertama, aku nggak akan sebutin siapa namanya, tapi di sini aku udah rangkum pertanyaan-pertanyaan yang udah di DM ke aku ya. Yang pertama itu, mami apakah perlu saat haid kita nggak normal dan sudah lama belum memiliki keturunan kita periksa ke dokter? Menurut aku perlu banget ya bunda, karena kenapa kita jangan suka menebak atau menyamakan kita sama orang lain, karena mungkin saja apa yang dialami orang lain sama kita mungkin juga berbeda. Nah, dalam pertanyaan ini menurut aku ya memang harus diperiksakan, dalam artian harus diperiksakan kita jangan sampai nanti ada penyesalan di lain waktu atau penyesalan di hari kemudian yang mana kita terlalu enjoy, terlalu sibuk dengan kesibukan kita, sedangkan tujuan kita menikah itu untuk apa. Nah, seperti itu ya bunda-bunda, dimana nanti kalau sumpamanya bunda-bunda semua sudah memeriksakan mungkin penyakit apa nih yang sedang kita idap, terus bagaimana pengobatannya, dan seperti apa untuk program hamil selanjutnya. Nah, di situ bunda-bunda kan bisa konsul sama dokter, langkah apa yang harus bunda-bunda tempuh, atau langkah-langkah apa yang mungkin biar cepat memiliki keturunan. Mungkin sama juga dengan teman kita bisa sharing ya. Jangan suka menduga-duga nih, oh ternyata dia juga belum punya anak karena sebabnya ini nih, berarti saya juga sama. Jangan seperti itu ya bunda-bunda. Bunda-bunda harus konsul dulu sama dokter dan memeriksakan apa nih penyebabnya, bahwa kita belum memiliki keturunan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, malam Mami Nazril, malam, mau tanya nih, kalau dulu makanan pendamping saat promil. Kalau aku makanan pendamping saat promil, yang pertama sama dokter kan aku nggak boleh minyak-minyakan atau goreng-gorengan. Nah, di situ PR banget ya bun ya, karena makanan gorengan itu ya dapat dikatakan makanan favorit untuk semua orang. Makanan favorit untuk orang-orang Indonesia ya bun ya, apalagi kalau pagi-pagi dibarengi dengan teh. Nah, di sini aku coba untuk mengganti, yang pertama makan nasi merah dan tidak makan goreng-gorengan atau yang ya pokoknya goreng-gorengan itu nggak makan, rebus-rebusan semuanya makan. Nah, yang kedua itu kalau kita nggak mau makan nasi merah atau makanan selingan untuk siang, kita bisa makan gandum. Untuk yang goreng-gorengan kita kan nggak bisa ya bun ya, untuk menghindari goreng-gorengan. Aku coba untuk gorengan itu dibakar, kayak seumpamanya bala-bala aku pakai teflon tanpa minyak, terus ngegoreng cireng itu aku tanpa minyak juga, cuma dibakar aja pakai teflon. Nah, selain itu juga sampingannya lagi aku makan kurma muda yang kebetulan pada saat itu dikasih sama salah satu sahabat orang tua
yang dibeli langsung dari Mekah di sana pas lagi umroh. Kalau untuk suami aku kasih pagi buah juriat, godokan buah juriat, sama kita juga minum. Tapi kalau buah juriat ini tidak boleh diminum saat haid ya bun ya, karena aku juga lupa waktu dulu pokoknya itu buah juriat nggak boleh diminum saat haid. Terus kalau untuk minuman, mungkin minuman bersoda nggak boleh diminum. Kalau susu, saran aku bunda-bunda jangan minum susu untuk program hamil. Karena kenapa? Karena menurut pribadi aku sendiri, pengalaman aku sendiri itu berat badan kita juga jadi nggak stabil, terus makan yang kita konsumsi itu jadi nggak terkontrol, jadi bawaannya pengen makan terus, sedangkan asupan yang kita makan itu kan harus terkontrol banget ya bun ya. Soda-sodaan aku nggak minum, cuma banyak minum air putih. Kalau kopi berhenti, emang aku pencinta kopi, tapi aku waktu promil aku berhenti. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mami setelah nikah sama dokter disuruh operasi karena ada gumpalan darah, karena belum berani sampai saat ini, bagaimana, apakah harus mengikuti saran dokter? Oke, sahabat Mami Nazril, ini pertanyaan yang mungkin ya, di sini operasi itu ya sangat menakutkan ya. Menurut aku, apapun saran dokter, apapun yang dokter saranin untuk bunda-bunda di luar sana, ikutin aja. Dalam artian ikutin, yaitu mungkin yang terbaik untuk bunda-bunda, yang terbaik untuk kedepannya. Karena keputusan itu semuanya nggak semata-mata dokter, kata dokter harus operasi, bunda harus ikutin, yaitu kembali ke diri masing-masing. Kalau seumpamanya bunda-bunda mau memiliki keturunan, ikuti yang saran dokter. Karena pernah ada sahabat juga yang mungkin di dalam rahimnya itu ada gumpalan darah dan harus dioperasi. Karena ketakutan, ada penyesalan juga sampai sekarang ya, kenapa tidak operasi dari dulu. Dan sedangkan gumpalan darah itu mungkin membuat dia gak nyaman setiap haid, mungkin merasa sakit setiap haid, merasa pokoknya gak nyaman, kata dia ya, yang pernah cerita ke saya. Kalau masalah operasi itu serem atau tidaknya ya itu tergantung diri masing-masing, karena itu semua sugesti. Yang bisa menyembuhkan setelah operasi itu diri masing-masing. Karena kenapa saya bisa ngomong seperti ini, karena saya juga pernah operasi sesar. Nanti saya akan ceritakan bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan saat operasi ya bunda. Sugesti, dalam artian sugesti, kalau kita sugestinya itu jelek, nah penyembuhannya itu akan lama. Kalau sugesti kita bisa nih, setelah operasi 6 jam harus bergerakan kiri kanan. Kalau sugesti kita aduh sakit nih atau gimana nih, nah itu akan memperlambat kesembuhan kita. Kita harus semangat habis operasi itu. Pokoknya kita harus istilahnya berpikiran positif aja bunda-bunda semuanya. Oke, mungkin di pembahasan kali ini aku cuma ngambil 3 pertanyaan ini aja. Dan tadi ada sedikit pertanyaan, bun, kalau sumpamanya ceweknya itu dalam artian ya nggak ada penyakit atau gimana, apa perlu untuk periksa suaminya? Kalau menurut aku itu komitmen untuk berdua ya bunda. Komitmen untuk berdua dalam artian kalian menikah itu untuk apa? Kalau seumpamanya istri udah dinyatakan bersih atau tidak ada gangguan, apa susahnya untuk suami juga memeriksakan diri? Dalam artian jangan takut nanti setelah
setelah ada hasilnya nih, atau suami karena mandul atau gimana nih, jadi ejekan keluarga atau tetangga. Jangan takut seperti itu, karena lebih baik kita mengetahui dari awal daripada kita mengetahui nanti-nanti yang akibatnya nanti ada penyesalan lah atau sebagainya. Nah, menurut aku harus diperiksakan ya Bunda, tapi itu kembali ke diri masing-masing atau komitmen kalian berdua. Nah, di situ nanti kan ada langkah selanjutnya dari dokter atau konsultasi yang selanjutnya dari dokter, bagaimana untuk mengatasinya. Nah, di situ kalian ikuti saran dokter. Itu bunda-bunda. Pesan aku satu sih, dalam promil itu jangan lupa berdoa, berusaha, dan berserah. Dalam artian berdoa, kita nggak bisa nih cuma menunggu berdoa aja, tapi kita tidak ada usahanya. Kalau usaha 1 atau 2 kali kalian ke dokter, 1 kali nih nggak ada hasilnya, atau 2 kali nih nggak ada hasilnya, ya kalian harus coba lagi ke dokter manapun yang rekomendasi dari teman-teman kalian. Jangan 1 kali udah nih nggak ada hasil nih, kita pindah ke dokter 1 lagi, atau 2 kali kita nggak ada hasil nih, kita pindah ke dokter 1 lagi. Karena aku itu waktu ke program hamil yang berhasil itu aku sampai 6 kali ke dokter itu, sampai dokternya bilang, ibu ini obatnya untuk 1 bulan katanya, ibu jangan nggak usah kesini lagi, tapi nanti kontrolnya 1 bulan, soalnya jauh kan, kasihan bolak-balik bu. Nah, aku sampai 6 kali itu ke dokter bolak-balik, dari sini ke Sukabumi, yang lumayan jauh ya perjalanannya. Tapi ya itu, ya udah nggak apa-apa, itu usaha kita udah berdoa, ya hasilnya kita serahkan semuanya pada Allah, gitu aja. Saat kita benar-benar pasrah, saat kita benar-benar ya udah, kalau Allah belum mengizinkan, di situ Allah insya Allah pasti kasih. Karena pengalaman aku waktu hamil itu aku benar-benar ya udah pasrah, dalam artian aku udah berdoa, udah berusaha, tinggal aku pasrah. Nah, tanpa disadari, tanpa diduga, itu 1 bulan kemudian alhamdulillah positif garis 2 dan dinyatakan hamil. Nah gitu bunda-bunda. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan bunda-bunda bisa DM aku atau inbox aku ya. Nanti insya Allah aku akan jawab. Nah bunda-bunda, pertemuan selanjutnya aku akan bahas bagaimana nih untuk langkah selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Nanti aku akan bahas tentang pas aku lagi hamil atau dinyatakan positif ya bunda-bunda. Oke, terima kasih bunda-bunda semua udah meluangkan waktu untuk melihat channel aku, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share biar aku makin semangat lagi bikin video-video selanjutnya, biar bisa memotivasi bunda-bunda semuanya yang belum memiliki keturunan. Di sini nanti aku akan cerita panjang lebar aku memiliki keturunan. Jangan lupa ya bunda-bunda di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, selamat malam.